Nah, saudara, selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Dan saya sedang ada di lahan pertanian. Jadi, Pak siapa Pak? Nama Pak? Kandek. Pak Kandek. Ya. Iya, ini sedang membajak tanahnya, mencangkul tanahnya supaya ini siap untuk ditanami. Wah, ditanami. 5 hari lagi siap untuk ditaburi, ditanami ini tanah ini. Nah, kalau saya jadi tanah pasti akan teriak karena kena cangkul pasti sakit. Ya, ada batu, ada kerikil. Pasti kalau batu kena cangkul ini pasti akan teriak-teriak. Kesakitan, berkata sakit. Ya, tapi itulah yang diperlukan supaya tanah ini siap untuk ditaburi, ditanami. Maka harus sebuah proses namanya dicangkul atau dibajak. Ya, kalau itu pakai bajak, pakai traktor. Ini yang manual, dulu pakai cangkul seperti ini. Ya, seperti itulah persoalan hari-hari ini yang terjadi dalam hidup kita. Krisis ekonomi, corona hari-hari ini yang sedang menghantam kehidupan saudara, mungkin bisnis, ekonomi saudara. Itu tujuannya adalah seperti itu. Ya, tujuannya adalah seperti Tuhan sedang membajak hati kita, mengeluarkan kerikil-kerikil, mengeluarkan batu-batu yang keras dari hidup kita. Supaya apa? Supaya hati kita jadi tanah yang subur, tanah yang lembut, supaya siap untuk ditanami, siap untuk ditaburi oleh benih. Nah, saya percaya bahwa waktu ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang paling tepat untuk saudara menabur. Karena saya yakin sekali ada banyak hati yang telah berubah, banyak karakter yang telah berubah lewat semua krisis yang sedang terjadi. Hati yang keras menjadi lembut, hati yang tadinya tidak mau percaya Tuhan, tidak peduli, sekarang jadi percaya kepada Tuhan dan bergantung beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu menabur yang paling tepat adalah saat ini, saya percaya. Kalau sudah menabur, pasti saudara akan menuai. Mungkin bukan saudara yang menuai, tetapi anak saudara, anak cucu saudara, bahkan mungkin generasi ke depan. Jadi, ini penting sekali pesan buat saudara hari ini. Waktu menabur yang paling tepat adalah saat tanah itu betul-betul subur. Tanah yang subur adalah tanah yang sudah dicangkul, dibajak, memang sakit, kerja keras. Tetapi itulah yang diperlukan. Oke? So berdoalah buat bapak-bapak petani karena mereka pegang peranan penting. Karena beberapa bulan ini ya semua nggak bisa bekerja, kerja dari rumah semuanya, tetapi kan harus makan. Nah, ini yang Pak Presiden bilang tentang ketahanan pangan. Kalau terus berlanjut seperti ini, kita bisa kehabisan pangan. Ya, negara-negara yang selama ini ekspor beras juga mereka tidak mau ekspor beras karena mereka tidak bisa menanam. Ya, hanya memakan ya padi, beras yang ada simpanan. Karena itu kita harus kembali mencintai pertanian. Negara kita Indonesia, negara agriculture, negara pertanian. Yuk kita kembali ke desa, yuk kembali kita ke tanah, kita kembali menggarap tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tanah kita Indonesia, tanah yang sangat subur sekali. Ya, berdoa buat para petani di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi jemaat Father's House yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Yang pondok penuai, sehat-sehat semua? Krekesan? Mana lagi? Wahid? Semua sama-sama kita mau tinggikan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Pagi ini kami mau rayakan kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan kami bersama keluarga kami dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin acara kebaktian ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Siap jemaat Tuhan? Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
harus bersuka cita, amin. Biar imun tubuh kita tetap terjaga. Mari deklarasikan ini, hidup kita hanyalah untuk Tuhan, amin. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya sedang ada di lahan pertanian dengan ibu-ibu yang sedang menanam, sedang menabur benih padi. Ya, ibu-ibu ini buruh, setiap hari dibayar 35.000. Ya. Nah, pesan hari ini buat saudara jemaat Tuhan, saya ingin berbicara tentang respon kita di masa krisis, di masa-masa yang sulit, bagaimana krisis ini mengubah kehidupan kita. Nah, saya ingin ambil dari satu perikop dalam firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Dalam Kejadian pasal yang ke-26 dikatakan demikian, ayatnya yang ke-1 saya akan mulai bacakan di sana. Dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Langsung pada ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, yaitu Ishak, menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah.
Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Nah, saudara bisa membaca seluruh pasal 26 dari kitab Kejadian ini. Ya, sudah bisa ambil ayat-ayat ini dan kita akan belajar bersama-sama beberapa prinsip-prinsip kebenaran. Reaksi saudara dan saya pada masa-masa kesulitan itu menunjukkan tentang, pertama adalah hati saudara. Reaksi hatimu ketika krisis, persoalan, problem dalam kehidupan ini datang, itu akan memunculkan hati saudara yang sebenarnya. Yang kedua, reaksi saudara, respon saudara ketika masa sulit dan ada persoalan dalam hidup ini, itu juga akan menunjukkan saudara punya karakter yang sebenarnya dari hidup saudara. Reaksi hati saudara itu juga akan menunjukkan seberapa dalam dan seberapa dewasanya iman saudara kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat bersama-sama dan belajar beberapa reaksinya Ishak di sini. Ketika dikatakan terjadi kelaparan di negeri itu, nah, kita akan belajar apa reaksinya Ishak yang pertama dia lakukan. Ya, dikatakan dalam Kejadian 26 di sini dikatakan bahwa terjadi kelaparan di negeri itu dan ini bukan pertama kali. Kelaparan ini bukan pertama kali. Artinya, saudara, bahwa persoalan dalam kehidupan ini bukanlah sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengejutkan. Karena sebenarnya selama kita hidup, kita akan terus diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan dalam hidup ini yang selama kita hidup dalam tubuh daging ini. Selama kita masih bernapas, kita akan selalu bertemu dengan apa yang bernama persoalan. Kita akan bertemu dengan apa yang bernama ujian. Kita akan bertemu dengan apa yang dinamanya cobaan atau krisis. Nah, dalam konteks di sini dikatakan terjadi krisis ekonomi, bahkan sampai terjadi kelaparan di negeri pada waktu itu. Nah, reaksi kita biasanya, ini yang umum sekali, ketika kita sedang menghadapi persoalan, khususnya masalah ekonomi hari-hari ini, seperti yang terjadi di bangsa kita, bahkan seluruh dunia saat ini. Itu adalah kita mulai merasa reaksinya begini, mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri dan berkata, wah, cuman aku di dunia ini sendirian. Semua yang lain enak. Semua yang lain diberkati oleh Tuhan. Cuma aku sendiri yang menderita. Aku sendiri yang mengalami krisis. Aku sendiri dan tidak ada orang yang memperhatikan aku. Itu sebabnya dikatakan di sini, ketika terjadi kelaparan ditegaskan bahwa ini bukan kelaparan yang pertama. Artinya, saudara, bahwa sebelum ini, sebelum hari ini, sebelum krisis hari ini terjadi dalam hidup saudara, pernah terjadi krisis-krisis sebelumnya. Pernah ada persoalan-persoalan sebelumnya. Bahkan dalam zamannya Abraham, pernah juga terjadi kelaparan pada zaman Abraham. Tetapi Tuhan mencukupi kebutuhan Abraham. Tuhan menjadi Jehovah Jireh bagi Abraham. Nah, saya ingin beritahu buat saudara seperti ini. Respon yang paling umum yang kita rasakan adalah ketika ada masalah, ada krisis, kita merasa sendirian. Kita merasa ditinggalkan. Kita merasa bahwa kita satu-satunya orang yang paling malang, paling menderita di dunia ini. Dan kita lupa bahwa krisis ini bukan cuma terjadi bagi kita sendiri, tapi terjadi juga bagi banyak orang. Kesulitan, cobaan dan tantangan bukan cuma saudara yang mengalami. Bahkan hari ini seluruh dunia. Coba lihat wabah corona ini bukan cuma menimpa Indonesia. Tetapi menimpa hampir 200 lebih negara di dunia ini. Mereka kena
oleh pandemi COVID-19 ini. Karena itu penting sekali saudara ingat, ketika ada dalam persoalan, jangan pernah lupa ini, bahwa saudara tidak sendirian. Saudara tidak sendirian. Hati-hati dengan self-pity, mengasihani diri sendiri. Dan akhirnya mengurung diri, dan akhirnya saudara stres, berfokus pada diri sendiri, akhirnya depresi dan frustasi sendiri. Ingat ketika engkau sedang mengalami persoalan, bahwa nenek moyangmu, orang tuamu, generasi sebelumnya, ada banyak orang yang mengalami krisis yang sama dan mereka keluar sebagai pemenang dari krisis dan persoalan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ini yang pertama, reaksinya penting sekali. Oke? Nah, ini reaksi yang umum yang pertama. Reaksi yang kedua adalah ini. Ketika terjadi kelaparan dikatakan langsung Ishak berpikirnya adalah ini, pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Ya, dan ini yang Ishak lakukan. Tapi kemudian Tuhan melarang Ishak. Tuhan datang kepada Ishak dan berkata, tetap tinggal di mana kamu berada, tetap tinggal di negeri, jangan pergi ke Mesir. Nah, reaksi yang kedua yang alamiah ketika kita sedang ada dalam persoalan adalah ini. Kita mencari, kita panik, kemudian kita mencari pertolongan, kira-kira siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa memberikan solusi kepada kita? Nah, Ishak, dia berpikir langsung Mesir. Nah, kenapa? Karena di Mesir itu ada kekayaan. Di Mesir ada banyak gandum di sana. Di Mesir ada banyak pertolongan-pertolongan yang dia pikir dia bisa dapatkan. Itu sebabnya ketika krisis terjadi, persoalan terjadi, yang terpikir pada Ishak adalah ini, pergi ke Mesir. Nah, ini juga yang bisa terjadi reaksi saudara dan saya ketika ada dalam persoalan adalah ini. Kita langsung berpikirnya adalah bergantung kepada siapa kira-kira yang bisa menolong kita. Bukannya datang kepada Tuhan dan berdoa, tapi kita mencari manusia. Mesir menggambarkan tentang sistem ekonomi dunia ini. Mesir menggambarkan tentang cara-cara dunia ini dalam mengatasi persoalan dalam kehidupan. Hati-hati dengan reaksi yang kedua ini. Kita langsung mencari jalan keluar, kita langsung mencari solusi, tapi bukan datang kepada Tuhan terlebih dulu, tapi kita bergantung kepada Mesir dan berharap kepada Mesir. Kita berpikir Mesir bisa menolong kita. Nah, kita harus rubah reaksi ini. Nah, yang ketiga adalah ini. Kita punya kecenderungan kemudian memakai cara-cara yang lalu, ya, cara-cara pada masa yang lalu. Nah, ketika Abraham mengalami kelaparan, mengalami krisis waktu itu, ya, Abraham dia pergi ke Mesir. Dan ketika dia di Mesir, dia bawa istrinya. Dia bawa istrinya. Dan ketika ditanya, siapa ini? Dan Abraham dia berbohong waktu itu dan berkata, oh ini adalah adikku. Dan kemudian tentunya Tuhan sangat berkemurahan kepada Abraham. Walaupun Abraham berbohong, tetapi karena Abraham adalah umat perjanjiannya Tuhan, Tuhan tetap sertai pada waktu itu. Ya, raja pada waktu itu, di Abimelek dia menegur Abraham. Karena kalau adiknya itu berarti ya dia boleh mengambil adiknya Abraham menjadi istrinya. Tetapi kemudian ketika raja ini mau mengambil Sarah menjadi istrinya, Tuhan menegur raja ini dan berkata, dia bukan adiknya Abraham, tapi istrinya. Jangan sentuh dia. Tuhan berkemurahan kepada Abraham, anugerah Tuhan. Walaupun Abraham dia berbohong untuk tujuan melindungi, karena dia berpikir kalau aku berkata ini istriku, maka raja di situ bisa membunuh aku dan kemudian merebut istriku ini dari aku. Abraham memakai cara-cara manusia, berbohong, menghalalkan semua cara supaya dia bisa tetap hidup dan mendapatkan pertolongan pada masa kesulitan. Reaksi yang ketiga adalah ini. Kita cenderung mengambil jalan pintas ketika sedang ada dalam persoalan. Walaupun itu di dalamnya termasuk kita berbohong, kita berdusta, kita merusak integritas dan kejujuran kita sendiri. Dan saya ingin beritahu buat saudara, ini reaksi yang ketiga yang salah, yang Tuhan tidak ingin kita lakukan.
Ishak dia meniru persis apa yang Abraham lakukan ketika Abraham berhadapan dengan persoalan kelaparan pada waktu krisis terjadi pada waktu zamannya Abraham. Jangan tiru, jangan ambil jalan pintas dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup saudara. Tapi reaksi yang benar kemudian yang Ishak lakukan adalah ini, berpegang kepada janji Tuhan. Ishak tinggal di mana dia berada karena Tuhan berkata, tinggal di sana. Ini janjiku buat kamu adalah, aku akan memberkati kamu. Aku akan memberkati kamu, aku menyertai kamu di tengah persoalan, kamu tidak sendirian. Pegang janji Tuhan. Ini reaksi yang benar ketika kita sedang ada dalam persoalan dalam kehidupan ini. Pegang janjinya, percayai penyertaan Tuhan. Itulah yang akan membuat saudara menang, itu yang akan membuat saudara diberkati, itu yang akan membuat saudara hidup di dalam seluruh berkat yang Dia telah siapkan buat saudara. Reaksi yang benar adalah ini, dengarkan Tuhan, pegang janjinya, dan percayai bahwa kemanapun saudara berada, dimanapun saudara berada, persoalan apapun yang datang dalam hidup saudara, penyertaan Tuhan itu bersama dengan saudara. Reaksi yang keren yang berikutnya dari Ishak adalah ini. Di tengah-tengah kelaparan dikatakan menaburlah Ishak. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan Alkitab berkata begini. Dikatakan pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Ishak menuai 100 kali lipat. Dan Alkitab berkata Ishak menjadi semakin kaya, tambah hari tambah kaya, tambah hari tambah kaya. Dan itulah yang terjadi dengan Ishak. Nah, ini reaksi yang tidak umum tentunya. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah tidak punya gandum, di tengah-tengah krisis ekonomi. Tetapi justru Ishak dia malah menabur. Menabur. Saudara, ya, dia menabur. Seperti ibu-ibu ini sedang menabur dan menanam hari ini. Nah, saudara, inilah yang perlu kita lakukan. Tanah ini sudah lewat proses dibajak. Tanah ini sudah lembut, tidak ada batu-batu lagi, makanya siap untuk ditaburi. Saya percaya waktu yang paling tepat untuk saudara menabur adalah hari ini. Menabur doa, menabur kebaikan, menabur rejeki yang Tuhan berikan pada saudara. Menabur berkat yang Allah berikan buat saudara. Adalah waktu yang tepat adalah hari ini. Untuk saudara menabur, tetap taati. Nah, banyak kali pada saat kesulitan seperti ini, kita malah berhenti menabur. Nah, bayangkan saudara, kalau masa-masa krisis ini, ibu-ibu ini, para petani, dia tidak menanam. Dia tidak membajak. Apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami krisis pangan. Ya, kita mengalami krisis pangan. Oleh karena itu, kalau saudara, sikap yang benar yang Tuhan inginkan ketika kita sedang ada dalam krisis adalah bukan kita malah jadi kikir, jadi pelit, dan penuh dengan ketakutan. Dalam Amsal dikatakan ada orang yang berhemat luar biasa, tetapi dia kekurangan. Tetapi ada orang yang menyebar harta, tapi justru diberikan kelimpahan. Pada masa-masa seperti ini selalu ingat, Tuhan memberikan dua hal kepada kita. Dia memberikan roti untuk kita makan, tapi dia juga memberikan benih untuk kita tabur. Bayangkan saudara, kalau para petani, bayangkan itu. Mereka memakan semua, bukan hanya roti, bukan hanya beras, nasi mereka makan. Tapi kemudian benih ini, bukan cuma mereka tidak tabur, tapi mereka makan juga. Mungkin mereka kenyang untuk sesaat, tetapi kemudian generasi berikutnya akan tidak punya makanan untuk dimakan. Oleh karena itu sama. Mungkin saudara saat ini sedang kesulitan keuangan. Saudara mungkin sedang punya persoalan dengan ekonomi. Tapi ini bukan waktu untuk saudara justru menjadi pelit, menjadi kikir, dan menjadi sangat ketakutan. Sehingga saudara tidak memberi, saudara tidak menabur, dan tidak mentaati prinsip-prinsip kebenaran tentang keuangan yang Tuhan ajarkan buat kita. Tapi ini merupakan waktu di mana kita sungguh-sungguh untuk menabur. Karena Alkitab berkata, siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tuhan
Dia akan memberkati apa yang kita tabur. Waktu menabur yang paling baik adalah ini. Yang paling subur adalah hari ini. Karena saya percaya bahwa hati-hati kita telah dibersihkan Tuhan dari keserakahan. Hati kita telah dilembutkan dari kekerasan, dari kerikil-kerikil. Sebagaimana tanah ini siap ditaburi. Karena sudah lewat sebuah proses dicangkul, proses dibajak tanah ini. Sehingga tanah ini menjadi tanah yang subur, siap untuk ditanami. Saya yakin solusi buat ekonomi saudara ke depan. Bukan cuma itu saudara, tapi buat kota, buat bangsa, buat keluarga, buat bisnis saudara, bahkan buat anak-anak saudara ke depan. Inilah waktu untuk saudara menabur. Mungkin saudara tidak akan menuai dalam zaman saudara, tapi anak-anak saudara yang akan menuai. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Bahwa apa yang saya tabur, apa yang saya dengan istri tabur selama 30 tahun lebih melayani Tuhan ini. Tuhan memberikan buktinya dia bahwa saya tidak akan pernah menabur dalam kesia-siaan. Karena apapun yang saya tabur pasti saya akan tuai. Kalau menabur dalam daging saya akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau saya menabur dalam kebenaran saya akan menuai hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, saya melihat berkat Tuhan. Anak-anak saya studi di Amerika. Tuhan pelihara luar biasa. Ada keluarga yang memelihara mereka. Tinggal dengan gratis, makan dengan gratis, beasiswa. Saya berpikir kembali, kedua-duanya anak saya kuliah di luar. Karena dipelihara Tuhan lewat beasiswa. Saya dengan istri merenung dan berkata, selama 30 tahun kita urusi anak orang lain. Kita carikan beasiswa buat mereka. Kita urus mereka, carikan makan yang layak buat mereka. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan membuktikan dirinya bahwa dia Tuhan yang memberkati. Sebagaimana Ishak dia menabur pada masa kelaparan, pada masa krisis itu. Inilah waktu yang tepat untuk saudara menabur. Bukan cuma uang tentunya. Hidup saudara, hati saudara, senyum saudara, doa saudara, perhatian saudara. Itu adalah taburan-taburan yang sudah bisa taburkan pada masa-masa sulit dan krisis seperti ini. Tetaplah menabur. Karena Alkitab berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan pulang menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan izinkan saya berdoa buat saudara hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini buat semua jemaatmu yang sedang mendengarkan hambamu berbicara saat ini. Hamba berdoa, Engkau tahu persis kondisi mereka. Bebaskan umatmu Tuhan dari merasa sendiri menghadapi persoalan ini dan mengasihani diri sendiri. Bebaskan Tuhan dari akal kami sendiri yang kadang-kadang ingin cari jalan pintas walaupun itu tidak benar untuk solusi persoalan dalam kehidupan ini. Hari ini Tuhan, kami berdoa saat ini, beri kepada kami iman dan ketaatan untuk pegang janji Tuhan bahwa Engkau menyertai kami di masa krisis, dan bahkan Tuhan Engkau juga memberkati ketika kami taat untuk menabur pada masa-masa sulit ini. Terima kasih sebagaimana Ishak menabur di masa kelaparan itu. Dan dia menuai 100 kali lipat. Dan Kau berkata Ishak diberkati. Makin hari dia makin kaya. Dia diberi usaha bukan cuma pertanian dan bukan cuma gandum. Tetapi juga Tuhan ternak sapinya, kambing dombanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga dikatakan Ishak menjadi orang yang punya pengaruh. Menjadi berkat di negeri di mana dia berada. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap umatmu. Para pengusaha-pengusaha hari ini yang sedang dalam krisis Tuhan. Hamba berdoa sungguh-sungguh supaya beriman dan ketaatan kepada mereka untuk tetap menabur. Untuk mereka tetap Tuhan eksis. Untuk tetap membawa dampak dan pengaruh dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami ingin memberikan hidup kami kepadamu Tuhan, menjadi persembahan yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, one thing we ask God, use us God according to your will. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord.
I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am, here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Mari jemaat katakan, my life is not my own. My life is not to my you own. I belong. I give myself to you. Come on, church, say, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Mari jemaat katakan, I give myself away. I give myself away. Deklarasikan So ini. you can use We give ourselves away. Give myself away. I give myself away so you can use me. give myself away So you can use me. Use me, Lord. Give myself away so you
Lord, to be a blessing for others. That's why we give ourselves away. Mari saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau kita angkat tangan sama-sama dan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, kembalilah saat ini dan dimeteraikan semua kebenaran yang sudah dengarkan. Dan terima anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Tuhan Yesus yang sempurna menjagai hatimu dan pikiranmu. Kuasa Roh Kudus dalam segala karunia melengkapimu, memakai hidupmu dan memberi kepadamu hikmat untuk kau mentaati Tuhan hari-hari ini. Oleh karena itu, aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati bisnismu, dan diberkati pekerjaan tanganmu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Diberkati studimu, diberkati perjalananmu, semua yang engkau kerjakan, di sana ada berkat Tuhan. Sebagaimana Ishak diberkati, demikian juga saudara diberkati oleh Tuhan. Makasih dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Sekali lagi, sampai minggu depan, saudara. Saudara yang mau menabur, silakan saudara hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.